Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Sydney Farilaris. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu materi pada matematika wajib di kelas 10, yaitu adalah tentang menyusun persamaan parabola atau biasa juga disebut dengan fungsi kuadrat. Oke, kita langsung saja. Untuk yang pertama adalah ketika parabola tersebut atau fungsi kuadrat tersebut diketahui melalui 3 titik yang dilaluinya. Nah, langkah yang pertama adalah kita misalkan dulu persamaannya menjadi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, ini adalah bentuk umum dari fungsi kuadrat. Kemudian, ketiga titik tersebut kita akan substitusi ke dalam persamaan ini ya. Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Oke, langsung saja ke contoh yang pertama. Persamaan kuadrat yang melalui titik 1,0, min 2,9, dan 3,4 adalah, nah kita misalkan dulu, Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Kemudian untuk titik yang pertama adalah 1,0 kita substitusi. Berarti ingat ini adalah X-nya adalah 1, kemudian Y-nya adalah 0 ya. Berarti Y-nya 0 sama dengan A dikali 1 kuadrat ditambah B dikali 1 ditambah C. Berarti 0 sama dengan A ditambah B ditambah C untuk persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah min 2,9. Min 2,9 Y-nya adalah 9 sama dengan A dikali min 2 kuadrat ditambah B dikali min 2 ditambah C. 9 sama dengan 4A dikurang 2B ya, kemudian ditambah C, persamaan yang kedua. Kemudian untuk yang ketiga adalah 3,4, berarti Y-nya adalah 4 sama dengan A dikali 3 kuadrat ditambah B dikali 3 ditambah C. Maka diperoleh 4 sama dengan 9A ditambah 3B ditambah C. Ini adalah persamaan yang ketiga. Nah, dari persamaan 1, 2, 3 maka akan terbentuk sistem persamaan linear 3 variabel dengan variabelnya adalah A, B, dan C. Nah, langkah selanjutnya berarti kita akan eliminasi. Saya akan eliminasi dengan persamaan pertama dengan persamaan kedua. Persamaan pertama dan kedua. Oke, berarti di sini saya tulis dulu untuk yang persamaan keduanya. 4A dikurang 2B ditambah C sama dengan 9. Kemudian persamaan pertamanya A ditambah B ditambah C sama dengan 0. Nah, lebih mudah kita eliminasi yang 0, yang C dulu ya, karena koefisiennya sudah sama. Maka eliminasi yang C-nya berarti 4A dikurang A sama dengan 3A. Kemudian min 2B dikurang dengan B sama dengan min 3B sama dengan 9 dikurang 0, 9. Nah, bisa kita perkecil dibagi dengan 3 ya. Nah, berarti di sini adalah A dikurang B sama dengan 3. Nah, kita peroleh persamaan yang keempat. Kemudian selanjutnya saya akan eliminasi 2 dan 3 ya. Nah, saya tulis dulu yang ketiga, persamaan ketiganya 9A ditambah 3B ditambah C sama dengan 4. Kemudian 4A, persamaan keduanya 4A dikurang 2B ditambah C sama dengan 9. Nah, kita akan eliminasi C lagi karena supaya nanti dari hasil ini, eliminasi yang kedua dan tiga ini, kita peroleh persamaan untuk dieliminasi dengan persamaan keempat. Berarti C-nya habis, maka 9A dikurang 4A sama dengan 5A. 3B dikurang dengan negatif 2B berarti sama dengan positif 5B ya. Kemudian sama dengan 4 dikurang 9 sama dengan negatif 5. Nah, ini kita bisa perkecil lagi dibagi dengan 5. Ya. Maka kita peroleh A ditambah B sama dengan negatif 1. Ini adalah persamaan yang ke-5. Nah, selanjutnya kita akan eliminasi persamaan keempat dan ke-5. Oke, persamaan keempat
eliminasi persamaan 4 dan 5. Keempat adalah A dikurang B sama dengan 3. Kemudian yang kelima adalah A ditambah B sama dengan negatif 1. Nah, ini bebas, kalian ingin eliminasi yang mana, saya akan eliminasi A-nya dulu. Berarti dikurangi, maka A dikurang A habis, kemudian negatif B dikurang dengan B, berarti min 2B, sama dengan 3 dikurang negatif 1, berarti sama dengan positif 4 ya. Maka B sama dengan negatif 2. Kita peroleh B-nya, tinggal kita substitusi. Boleh ke persamaan 4 atau 5. Saya akan substitusi B sama dengan min 2-nya ke persamaan 4-nya. Ya, berarti kan A dikurang B sama dengan 3. Berarti A dikurang min 2 sama dengan 3. Berarti A tambah 2 sama dengan 3 ya. A sama dengan 3 dikurang 2, 1. Kita sudah dapat A-nya 1, B-nya min 2. Berarti kita tinggal cari C-nya. Nah, bebas ingin substitusi ke persamaan 1, 2, atau 3. Saya akan substitusi ke persamaan 1. A ditambah B ditambah C sama dengan 0. Berarti kita akan substitusi A sama dengan 1 dan B sama dengan min 2 ke persamaan 1. A ditambah B ditambah C sama dengan 0. A-nya 1 ditambah min 2, berarti min 2 ya, ditambah C sama dengan 0. Maka kita peroleh min 1 tambah C sama dengan 0, kemudian C sama dengan 1. Nah, ini kan kita baru dapat A, B, dan C-nya, ya kan? Nah, yang kita cari adalah persamaan kuadratnya, yaitu adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, tinggal kita substitusi A, B, dan C-nya ke dalam persamaan ini. Ya. Substitusi selanjutnya adalah substitusi A sama dengan 1, B sama dengan min 2, kemudian C sama dengan 1 ke persamaan kuadrat. Nah, tadi kan persamaan kuadratnya adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Maka Y-nya sama dengan A-nya itu 1, 1X kuadrat kan berarti. Kemudian ditambah B-nya adalah min 2X ditambah C-nya adalah 1. Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 1. Ini adalah persamaan kuadratnya. Oke, yang keduanya adalah ketika parabolanya diketahui titik potong terhadap sumbu X. Ya, kita misalkan titik potongnya itu adalah X1,0 dan X2,0. Nah, di sini nilai Y-nya sudah pasti 0 ya, karena adalah perpotongan dengan sumbu X, berarti nilai Y-nya adalah 0. Maka kita misalkan persamaan parabolanya itu dengan Y sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali dengan X dikurang X2. Nah, kita langsung saja ke contoh soal persamaan kuadrat yang memotong sumbu X di titik 2,0, 3,0 dan melalui titik 0,6. Nah, berarti kita misalkan ini adalah X1-nya, kemudian ini adalah X2-nya. Nah, ini artinya adalah persamaan kuadrat ini melalui titik 0,6 ya. Nah, berarti kita tulis dulu persamaannya Y sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali dengan X dikurang X2. Maka Y sama dengan A dikali X dikurang X1-nya adalah 2, kemudian dikali dengan X dikurang X2-nya adalah 3. Nah, kemudian diketahui dia itu melalui titik 0,6. Melalui titik 0,6. Nah, berarti artinya apa? Kita tinggal substitusi titik 0,6-nya ini ke dalam persamaan ini ya. Berarti di sini X-nya adalah 0, Y-nya adalah 6. Ya, berarti Y-nya 6, kita tulis 6 sama dengan A dikali
X-nya 0, berarti 0 dikurang 2 dikali dengan 0 dikurang 3. Maka kita peroleh 6 sama dengan, berarti ini adalah A dikali min 2 ya, min 2 dikali min 3 ya. Maka kita peroleh 6 sama dengan positif ya, positif 6. Positif 6A. Ya, positif karena min 2 kali min 3 berarti positif 6. Positif 6A, maka kita peroleh A-nya itu sama dengan 1. Nah, sudah kita peroleh A-nya sama dengan 1, berarti tinggal kita substitusi ke dalam sini. Ya. Berarti substitusi A sama dengan 1-nya. Maka kita peroleh Y sama dengan 1 dikali X dikurang 2 dikali X dikurang 3. Nah, Y sama dengan, berarti ini kita kalikan aja. Ini kan berarti 1 dikali ini, berarti X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 ya. Atau sama dengan, Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 6. Oke, lanjut ke contoh yang selanjutnya. Nah, di sini kita perhatikan gambar yang ini. Persamaan parabola dari grafik di samping adalah, nah kalian perhatikan ini ada parabola. Nah, kita lihat di sini titik-titik yang sudah jelas ini ya, yang ini, kemudian yang ini, dan yang ini. Ya. Nah, kita tentukan dulu, ini adalah titik min 2,0 ya, min 2,0, kemudian ini adalah titik 4,0, kemudian ini adalah titik 0,-8 ya. Nah, berarti ini apa? Titik min 2,0 dan titik 4,0 itu adalah titik potong parabola ini terhadap sumbu X ya. Nah, berarti kita bisa gunakan persamaan yang tadi, Y sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali dengan X dikurang dengan X2. Kurang X2. Nah, bebas kalian mau pilih X1-nya yang mana, X2-nya yang mana. Yang penting konsisten. Y sama dengan A dikali X dikurang, berarti saya akan ambil ini X1-nya, berarti min 2. Min dikali dengan negatif 2 berarti adalah positif 2. Kemudian X dikurang dengan 4 ya, X2-nya berarti 4. Nah, kemudian 0,-8 ini adalah titik yang dilalui oleh parabolanya kan. Nah, berarti titik 0,8 ini adalah yang dilalui. Berarti melalui titik 0,-8. Berarti seperti yang tadi kita substitusi. Berarti Y-nya adalah min 8 sama dengan A dikali 0 ditambah 2 dikali dengan 0 dikurang 4. Berarti min 8 sama dengan A dikali 2 ya, kemudian dikali dengan min 4. Min 8 sama dengan A dikali min 8. Maka kita peroleh A-nya sama dengan 1. Ya. Berarti kita langsung substitusi lagi ke sini. Ya, berarti Y-nya sama dengan A-nya adalah 1, X ditambah 2 dikali dengan X dikurang 4. Y sama dengan 1 dikali, berarti X kuadrat, min 2X ya, min 2X, min 8. Maka kita peroleh Y sama dengan X kuadrat, dikali dengan 1 kan, X kuadrat, min 2X, min 8. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga adalah ketika diketahui titik puncaknya. Nah, kita akan misalkan titik puncaknya adalah XP, YP, maka kita akan gunakan persamaannya adalah Y sama dengan A dikali X dikurang XP kuadrat ditambah YP. Oke, langsung saja ke contoh yang pertama. Perhatikan gambar di samping, persamaan parabola dari grafik tersebut adalah, nah ini ada persamaan ada parabola. Nah, berarti ini XP YP-nya yang ini ya. Ini adalah XP-nya.
Ini adalah YP-nya. XP-nya sama dengan 9/2, YP-nya sama dengan min 49/4. Kemudian ini ada titik lagi. Nah, ini adalah titik yang dilalui oleh parabolanya. Ini adalah titik berarti 0,8 ya. Nah, langsung saja kita gunakan persamaan ini. Y sama dengan A dikali X dikurang XP. XP-nya adalah 9/2 dikurang 9/2 kuadrat. Kemudian ditambah dengan YP-nya adalah min 49/4. Ya. Kemudian kita ketahui titik yang dilaluinya adalah 0,8 melalui titik 0,8, maka tinggal kita substitusi. Berarti di sini Y-nya adalah 8 ya. 8 sama dengan A dikali berarti 0 dikurang 9/2 ya. 9/2 9/2 kuadrat. Kemudian ini berarti positif dikali negatif berarti min 49/4 ya. Kemudian berarti di sini kita bisa pindah ruaskan ya. Yang ini 49/4 berarti kan 8 ditambah 49/4 sama dengan berarti ini 0 dikurang 9/2 kan berarti 9 negatif 9/2. Kemudian kita kuadratkan adalah positif ya 81/4 A ya. Jadi kan di sini dapat nih min 9/2 kuadrat kan sama dengan berarti min 9 kuadrat berarti 81. Kemudian 2 kuadrat 4 ya. Nah, kemudian supaya mempermudah kita kalikan dengan 4 dalam perhitungannya. Berarti 32 ditambah 49 sama dengan 81A. Nah, kita jumlahkan berapa ini? 81 ya, maka kita peroleh 81 sama dengan 81A. Kita peroleh A-nya sama dengan 1. Nah, tinggal kita substitusikan ke dalam persamaan yang ini ya. Y sama dengan A dikali X dikurang 9/2 kuadrat ditambah dengan negatif 49/4. Oke, kita substitusi A sama dengan 1 ke persamaan kuadratnya. Tadi persamaannya adalah Y sama dengan A dikali X dikurang 9/2 kuadrat. Kemudian dikurang ya, dikurang 49/4 ya. 49/4 ya. Kemudian kita peroleh tadi A-nya ya. A-nya itu 1, kemudian ini X dikurang 9/2 kuadrat dikurang 49/4. Maka kita peroleh Y sama dengan, nah ini kita kuadratkan ya, berarti adalah ini kan 1 dikali ini sama dengan X min 9/2 kuadrat itu sendiri kan. Nah, berarti ini adalah X kuadrat min 18/2 ya, berarti ya 18/2X berarti min 9X plus 81/4. Kemudian baru dikurang dengan 49/4. Maka kita peroleh Y sama dengan X kuadrat min 9X 81 dikurang 49 dia adalah 32 ya, 32/4 kan, atau sama dengan X kuadrat min 9X ditambah 8. Nah, ini adalah persamaan kuadrat dari fungsi parabola ini. Oke, kita lanjut. Contoh yang keempat adalah suatu fungsi kuadrat memiliki nilai maksimum 13 untuk X-nya sama dengan 3. Jika fungsi kuadrat tersebut melalui titik 0,4, maka fungsi kuadrat tersebut adalah, nah, diketahui nilai maksimum. Kalau nilai maksimum ya,
Kalau nilai maksimum berarti artinya apa? Nilai maksimum berarti adalah nilai dari YP-nya kan? YP-nya sama dengan 13. Untuk X sama ketika X sama dengan 3, diperoleh nilai fungsinya adalah sama dengan 13. Nah, berarti kalau ini pasangan X-nya ini dengan nilai maksimum ini, berarti X yang ini adalah XP-nya kan? Nah, kemudian jika fungsi kuadrat tersebut melalui titik 0,4, maka fungsi kuadrat tersebut adalah, berarti kita ketahui XP dan YP-nya. Maka kita akan gunakan persamaan yang tadi, Y sama dengan A dikali X dikurang XP kuadrat ditambah dengan YP ya, ditambah dengan YP. Oke, kita substitusi XP dan YP-nya, maka kita peroleh Y sama dengan A dikali X dikurang XP. XP-nya adalah 3 kuadrat ditambah YP. YP-nya adalah 13. Kemudian diketahui melalui titik 0,4. Melalui 0,4. Kita berarti substitusi Y-nya adalah 4 sama dengan A dikali X-nya adalah 0 dikurang 3 kuadrat ditambah 13. Berarti 4 sama dengan A dikali, berarti min 3 kuadrat ya, ditambah 13. Maka kita peroleh 4 sama dengan 9A ditambah 13. Maka 9A sama dengan berapa? 4 dikurang 13 ya, berarti min 9. A sama dengan min 1. Sudah dapat A-nya sama dengan min 1, berarti kita akan substitusi ke dalam persamaan ini ya. Oke, substitusi A sama dengan negatif 1. Berarti kan Y sama dengan A dikali X dikurang 3 kuadrat ditambah 13 ya. Berarti Y sama dengan min 1 ya, min 1 dikali, kita kuadratkan langsung saja, X kuadrat min 6X ditambah 9 ditambah 13. Nah, ingat ini harus kita kalikan dulu dengan negatif satunya ya. Nah, berarti Y sama dengan min X kuadrat min 1 dikali min 6X berarti adalah positif 6X. Min 1 dikali dengan 9 berarti adalah min 9 ditambah 13. Maka Y sama dengan min X kuadrat ditambah 6X ditambah 4. Nah, ini adalah persamaan kuadratnya atau fungsi kuadratnya. Oke, mungkin cukup sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga mudah untuk dipahami. Mohon maaf jika masih ada kekurangan ataupun salah dalam pengucapannya. Jangan lupa untuk dicatat supaya dapat dipelajari kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.